Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, kita hari ini akan sharing-sharing mengenai penelitian pengembangan. PPT-nya bisa di-share? Oke, next deh. Oke, kita awali dari definisi. Menurut Bohr and Gall, research and development or R&D is a process used to develop and validate educational products. Jadi, penelitian dan pengembangan atau R&D itu adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Nah, jadi di sini kita bisa menggarisbawahi kata mengembangkan dan memvalidasi. Kemudian menurut Sunarto, penelitian pengembangan adalah proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang akan digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Jadi sama untuk mengembangkan dan memvalidasi. Kemudian menurut Direktorat Tenaga Pendidik dan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik, bahwa penelitian dan pengembangan adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau memperbaiki produk-produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi sini kita bisa menggarisbawahi bahwa penelitian dan pengembangan itu yakni mengembangkan suatu produk baru atau kita memperbaiki produk-produk yang telah ada sebelumnya. Oke, next. Lalu urgensi, apa sih pentingnya penelitian pengembangan itu? Yang pertama, untuk memfasilitasi pembelajaran. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja. Dan yang ketiga, untuk memecahkan permasalahan pembelajaran melalui pengembangan produk. Next. Selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran dari sistematika skripsi ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Oke, next. Selanjutnya, kita awali dari bab 1 pendahuluan. Pada subbab 1.1 itu latar belakang. Latar belakang biasanya itu memiliki pola deduktif, artinya menjelaskan hal-hal yang bersifat umum dulu, kemudian mengerucut ke hal-hal yang bersifat khusus. Dan juga perlu diperhatikan koherensi atau keterpaduan antar paragraf. Pada latar belakang juga hendaknya disampaikan apa sih latar belakang juga hendaknya ada studi pendahuluan atau observasi awal kalian di tempat yang akan kalian tuju. Misalnya kalian bertanya ke guru atau ke peserta didik mengenai keterbatasan ataupun kebutuhan, bagaimana karakteristik mereka ataupun hal-hal lainnya. Jadi di latar belakang itu bisa nanti disampaikan berdasarkan hasil observasi awal saya di sekolah X pada kelas X bahwa peserta didik ini masih mengalami keterbatasan dalam penggunaan bahan ajar atau masih menggunakan media yang kurang variatif atau mereka ini membutuhkan suatu media yang lebih variatif. Jadi dijelaskan nanti di latar belakang. Kemudian di latar belakang juga hendaknya ada novelty atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Kemudian disampaikan apa sih pembaharuan atau perbedaan yang akan kalian lakukan di penelitian kalian dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Oke, selanjutnya. Subbab 1.2, rumusan masalah. Jadi biasanya di skripsi pengembangan itu ada 2 rumusan masalah. Misalnya bagaimana mengembangkan bla 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 yang valid atau efektif atau praktis pada mata pelajaran bla 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 di bla bla bla. Nah, ini disesuaikan. Apakah kalian ingin melihat tingkat kevalitan ataukah tingkat keefektifan atau tingkat kepraktisan. Jadi ini disesuaikan dengan penelitian kalian. Oke, next. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini contohnya. Judul skripsi Mbak, pengembangan bahan ajar materi koleksi Museum Sultan Mahmud Badarudin II berbasis flipbook maker pada mata pelajaran sejarah kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Nah, di sini Mbak ingin melihat kevalitan dan juga efektivitasnya. Nah, jadi rumusan masalah Mbak yang pertama,
Bagaimana mengembangkan bahan ajar materi koleksi Museum Sultan Mahmud Badarudin II berbasis flipbook maker yang valid pada mata pelajaran sejarah kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Dan yang kedua, bagaimana mengembangkan bahan ajar materi koleksi Museum Sultan Mahmud Badarudin II berbasis flipbook maker yang efektif pada mata pelajaran sejarah kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Oke, selanjutnya. Subbab 1.3 tujuan penelitian. Slide sebelumnya. Sebelumnya. Nah, jadi untuk tujuan penelitian silahkan diganti saja kata bagaimana dengan kata untuk dan tanda tanya dengan tanda titik. Dan disesuaikan juga apakah mau dilihat kevalitan, efektivitas, atau kepraktisan. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Ini adalah tujuan penelitiannya, jadi untuk melihat kevalitan dan juga keefektifan. Oke, lanjut. Subbab 1.4 manfaat penelitian. Nah, ini disesuaikan kira-kira dari penelitian yang kalian lakukan, siapa saja pihak yang nantinya itu dapat merasakan pendidik, bagi pendidik, bagi sekolah, bagi peneliti lain, ataupun pihak-pihak lainnya. Selanjutnya. Nah, ini contoh manfaat penelitian punya Mbak. Misal bagi peserta didik itu diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman sejarah dan budaya lokal. Kemudian bagi guru dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Kemudian bagi sekolah tersedianya bahan ajar yang telah divalidasi dan bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai referensi. Oke, selanjutnya. Bab 2 tinjauan pustaka berkaitan dengan teori-teori yang ada dalam penelitian kalian lakukan. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran dari bab 2. Biasanya pada subbab 2.1 itu hakikat belajar, 2.2 hakikat pembelajaran. Nah, nanti pada subbab ini silahkan kalian kutip pendapat dari ahli mengenai belajar ataupun pembelajaran. Kemudian di paragraf akhir silahkan sampaikan apa kesimpulan atau pendapat kalian mengenai hal tersebut. Kemudian 2.3 itu biasanya pembelajaran sejarah. 2.4 teori belajar, 2.5 hakikat bahan ajar, 2.6 museum SMB 2, 2.7 flipbook maker. Nah, ini nantinya disesuaikan dengan skripsi kalian. Misal kalian itu tentang media, berarti hakikat media pembelajaran. Nah, jadi ini bisa kalian tambahkan sebabnya atau disesuaikan dengan skripsi kalian. 2.8 penelitian pengembangan. Nah, ini dijelaskan apa itu penelitian pengembangan. Kemudian 2.9 model pengembangan. Ini disampaikan setidaknya 3 model pengembangan, termasuk model pengembangan yang akan kalian gunakan. 2.10, penelitian terdahulu. Nah, silahkan setidaknya disampaikan 3 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang kalian lakukan. Silahkan disampaikan hasil-hasil dari penelitian terdahulu. Kemudian 2.11, kerangka berpikir, yang menunjukkan bagan yang menggambarkan penelitian yang akan kalian lakukan. Oke, next. Slide selanjutnya. Bab 3, metodologi penelitian. Selanjutnya. Pada subbab 3.1 adalah metode penelitian. Silahkan dijelaskan metode penelitian apa yang kalian gunakan, yakni metode penelitian pengembangan. Kemudian subbab 3.2 itu lokasi dan subjek penelitian. Silahkan nanti disampaikan di mana kalian akan melaksanakan penelitian. Misalnya penelitian ini akan dilaksanakan di SMA X, kelas X, tahun ajaran X. Nah, itu dijelaskan. Kemudian 3.3, prosedur penelitian. Nah, di sini dijelaskan model pengembangan apa yang kalian pilih untuk melaksanakan penelitian. Misal, kalian menggunakan model pengembangan EDI. Nah, dijelaskan model pengembangan EDI ini memiliki 5 tahapan. Tahap pertama itu analisis. Tahap analisis ini melakukan kegiatan bla 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 bla. Kemudian tahap desain ini melaksanakan bla 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 bla. Nah, itu dijelaskan, disesuaikan dengan model pengembangan yang kalian pilih dalam skripsi kalian. Kemudian 3.4, teknik pengumpulan data. Ini misal wawancara, observasi, angket, tes, dan sebagainya. Dijelaskan wawancara itu apa, observasi itu apa, dan sebagainya. Kemudian 3.5, teknik analisis data.
Ini juga disesuaikan dengan penelitian kalian. Misalnya kalian ingin melihat tingkat kevalitan, kalian menggunakan teknik analisis data walkthrough atau validasi ahli. Kemudian misal kalian ingin melihat tingkat efektivitas, berarti kalian menggunakan teknik analisis data tes hasil belajar. Ini disesuaikan dengan tujuan dari penelitian kalian. Oke, selanjutnya. Bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, ini adalah penjabaran dari hasil penelitian kalian. Ya, ini ada contoh lembar validasi ahli ya. Lembar validasi ahli ini bertujuan untuk melihat tingkat kevalitan dari produk yang kalian buat. Jadi setelah kalian membuat produk, nantinya produk kalian itu diserahkan atau diperlihatkan ke validator. Biasanya nanti kalian menemui 3 validator. Bisa validator media, bisa validator validator materi, dan juga bisa validator desain pembelajaran. Jadi 3 validator. Namun apabila kalian itu mengembangkan produk cetak ya, misal modul cetak, nah itu kan misalnya nggak pakai media, berarti bisa kalian ganti validatornya menjadi validator materi, desain pembelajaran, dan validator bahasa. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, setelah kalian memperlihatkan produk kalian ke validator, ke orang yang memang expert di bidangnya, nanti mereka akan menilai produk kalian, memberikan kritik maupun saran, dan memberikan kesimpulan apakah produk yang kalian buat itu telah layak diuji coba atau belum layak diuji coba. Setelah selesai nanti kalian hitung berapa jumlah dari penilaian kalian. Nanti cara ngitungnya itu silahkan dijumlahkan saja jumlah hasil dari penilaian, kemudian dibagi dengan indikator penilaian. Oke, next. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, dari sana nanti dapat rata atau range persentase. Sana dapat terlihat apakah produk yang kalian buat itu sudah sangat valid, apakah cukup valid, atau kurang atau tidak valid, atau sangat kurang atau sangat tidak valid. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian misalnya kalian ingin melihat tingkat efektivitas hasil belajar peserta didik. Nanti ketika uji coba lapangan, setelah produk kalian sudah divalidasi dan sudah layak untuk diuji coba, kalian melakukan uji coba lapangan. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, nanti kalian memberikan peserta didik itu semacam soal pretest sebelum melaksanakan pembelajaran. Biasanya itu 10 soal pilihan ganda. Kemudian setelah mereka jawab, baru kalian melaksanakan proses pembelajaran menggunakan produk yang sudah kalian kembangkan dan sudah divalidasi ahli. Setelah itu baru dilaksanakan soal post-test. Soalnya itu sama antara soal post-test dan juga soal pre-test. Setelah selesai, nantinya kalian cari berapa rata-rata nilai pre-test dan berapa rata-rata nilai post-test dari peserta didik. Kemudian kalian tinggal masukkan ke rumusnya. Skor post-test dikurang skor pre-test dibagi skor maksimum dikurang skor pre-test. Nanti dapatlah apakah indeks N-gen-nya itu kurang dari 0,30 yang berarti rendah, apakah indeks N-gen-nya itu 0,30 hingga 0,70 yang berarti sedang, ataupun indeks N-gen-nya itu lebih dari 0,70 yang berarti tinggi. Oke, selanjutnya. Bab 5, penutup ya, kesimpulan dan saran dari penelitian kalian. Oke, selanjutnya. Ada beberapa model pengembangan. Jadi banyak sekali sebenarnya model pengembangan, tapi di sini ada beberapa yang Mbak sudah ambil. Oke, selanjutnya. Yang pertama ada model pengembangan AD. Nah, model pengembangan AD ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, tahap analisis atau analisis. Pada tahap ini dapat dilakukan analisis terhadap situasi kerja dan lingkungan sehingga dapat ditemukan produk apa sih yang perlu kita kembangkan. Yang kedua ada desain atau desain, merupakan tahap perancangan produk sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang peserta didik butuhkan. Yang ketiga, development atau pengembangan merupakan tahapan pembuatan dan pengujian produk. Yang keempat, ada implementation atau implementasi, merupakan tahap atau kegiatan penggunaan produk. Yang terakhir ada evaluation atau kegiatan penilaian. Oke, selanjutnya. Yang kedua ada model pengembangan Hanafin and Peck.
Jadi model Hanafin NPEC ini ada 3 tahapan. Yang pertama, need assessment atau analisis kebutuhan. Pada tahap ini dapat dilakukan kegiatan seperti menganalisis karakteristik peserta didik, menganalisis lingkungan belajar, tujuan, merancang instrumen, evaluasi, dan revisi. Yang kedua, ada tahap desain atau tahap perancangan. Pada tahapan ini bisa dilakukan kegiatan seperti membuat flowchart, membuat storyboard, evaluasi, dan juga revisi. Dan yang terakhir ada tahap development and implementation atau pengembangan dan implementasi. Pada tahap ini dapat dilakukan kegiatan seperti mengembangkan produk, pengujian produk evaluasi formatif, dan uji coba lapangan. Oke, selanjutnya. Ada model pengembangan 4D. Jadi model 4D ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap define atau pendefinisian. Nah, pada tahap ini dilaksanakan kegiatan menetapkan produk apa sih yang harus dikembangkan melalui tahap analisis kebutuhan. Yang kedua ada desain atau perancangan, yakni kegiatan membuat rancangan terhadap produk yang telah ditetapkan. Yang ketiga, develop atau pengembangan, yakni tahapan pembuatan produk, kemudian validasi ahli dan juga uji coba. Dan yang terakhir ada disseminate atau diseminasi, yakni penyebarluasan produk yang telah teruji untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Oke, selanjutnya ada model pengembangan Board and Gall. Jadi untuk model pengembangan ini terdiri dari 10 langkah ya. Pertama ada research and information collecting atau penelitian dan pengumpulan informasi. Pada tahap ini dilaksanakan bisa kegiatan analisis kebutuhan, review literatur, penelitian dalam skala kecil, dan persiapan membuat laporan. Yang kedua ada tahap planning atau perencanaan. Pada tahap ini dapat dilakukan pendefinisian keterampilan yang harus dipelajari, perumusan tujuan, penentuan urutan pembelajaran. Yang ketiga ada develop primary form of product atau pengembangan produk awal. Jadi pada tahapan ini bisa dilakukan kegiatan pengembangan produk, penyiapan materi, penyusunan, dan instrumen evaluasi. Yang keempat ada preliminary field atau pengujian lapangan awal yang dilakukan pada 1-3 sekolah. Yang kelima ada main product revision atau revisi terhadap produk didasarkan pada saran uji coba. Yang keenam ada mental testing atau pengujian lapangan utama dilakukan pada 5-15 sekolah. Yang ketujuh ada operational product revision atau revisi terhadap produk yang siap dioperasionalkan didasarkan pada saran-saran uji coba. Yang kedelapan, operational field testing atau melakukan uji coba lapangan operasional pada 10-30 sekolah. Yang kesembilan, final product revision atau revisi produk akhir. Dan yang terakhir adalah dissemination and implementation atau mendesiminasikan dan implementasikan produk. Selanjutnya, nah, jadi ada juga hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam pembuatan skripsi ya. Yang pertama itu pahami ketentuan skripsi yang ada di FKIP Unsri, baik itu ketentuan marginnya, ukuran fontnya, jenis fontnya, kemudian mengenai cara pengutipan, cara penulisan daftar saka, dan lain hal sebagainya. Silahkan dipahami menurut aturan di FKIP Unsri. Yang kedua, penulisan. Nah, usahakan jangan ada kesalahan dalam penulisan. Meskipun terlihat sepele atau terlihat hal-hal yang kecil ya, tapi jangan sampai hal-hal kecil itulah yang nantinya dapat mengurangi nilai dari skripsi kalian. Yang ketiga, parafrase. Jadi setiap kalimat yang kalian kutip itu harus diparafrase dengan baik. Silahkan diubah kalimatnya tanpa mengubah makna. Nah, nantinya ini akan berpengaruh terhadap tingkat plagiasi kalian. Kalau nggak salah di Unsri itu maksimal 20%. Dan akan lebih baik jika kalian menggunakan jurnal internasional karena selain dapat mengurangi tingkat plagiasi kalian, maka juga dapat meningkatkan kualitas dari skripsi kalian. Yang keempat, persiapkan judul penelitian kalian itu dengan matang. Dalam artian hendaknya itu kalau bisa disesuaikan dengan minat, kemampuan maupun kondisi. Misalnya kalau kalian memang mempunyai minat dan mampu atau senang dengan hal-hal yang berbau statistika, ya silahkan pilih penelitian eksperimen. Kalau memang senang dengan sejarah, silahkan pilih penelitian sejarah. Kalau memang senang dengan pembuatan produk pembelajaran, silahkan pilih penelitian pengembangan. Namun juga perlu diperhatikan hal-hal lain seperti melihat misalnya pembimbing kita siapa, kemudian juga data yang kita gunakan itu apakah sukar didapatkan atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi juga perlu diperhatikan. Jadilah dosen, dengan teman, dengan kakak tingkat, dengan adik tingkat, dan
berbuat baik pada semua orang, karena kita nggak tahu kebaikan mana yang nantinya itu akan mempermudah jalan kita ke depannya. Jadi mungkin intinya itu sebenarnya dari penelitian pengembangan kita itu melakukan tahap analisis, yakni menentukan apa sih produk yang akan kita kembangkan, kemudian kita membuat produk atau mengembangkan produk dan menguji cobakan produk. Jadi penelitian pengembangan ini sebenarnya tidak sulit ya, karena kita ibaratnya itu uji coba lapangannya itu bisa dilakukan dalam 1 hari uji coba lapangannya. Kecuali kalau kita mau tambahkan uji coba perorangan atau uji coba kelompok kecil. Jadi agak lebih menguntungkan ya dibandingkan dengan penelitian eksperimen yang mengharuskan kita masuk 3 sampai 4 kali ke kelas. Berarti kalau pelajarannya sejarahnya itu 1 hari dalam seminggu bisa memakan waktu hingga 1 bulan. Berbeda dengan penelitian pengembangan yang waktunya sangat singkat, relatif singkat. Kemudian yang kedua, penghitungan pada penelitian pengembangan ini cukup sederhana dibandingkan dengan penelitian eksperimen misalnya ya, karena rumusnya juga cenderung sederhana, jadi sangat minim sekali terjadi kesalahan penghitungan. Lalu di mana rumitnya? Ya rumitnya itu di tahap pengembangan, tahap kita membuat produk ataupun memvalidasi produk ya. Tapi kembali lagi, kalau itu memang minat, kemampuan, dan sesuai dengan kondisi kita, maka insya Allah segalanya akan berjalan dengan mudah. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak. Imam, kecilin Mas. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya mengenai penelitian pengembangan. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai penelitian pengembangan. Untuk teman-teman yang mau bertanya perihal yang telah disampaikan oleh Kak Heni, bagaimana penelitian pengembangan itu dan sebagainya, silahkan jika ingin bertanya. Oh, sudah ada di room chat Zoom dari saudari Sinta. Izin bertanya, Kak. Jika kita kaitkan dengan keadaan sekarang, penelitian pengembangan sekarang banyak yang mengangkat mengenai mobile learning yang diharapkan dapat mempermudah dalam pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah penelitian pengembangan ini ada kemungkinan gagal? Satu, dan lalu apa saja yang harus kami persiapkan apabila ingin mengangkat judul yang berkaitan dengan pengembangan? Dan kira-kira model apa yang sebaiknya digunakan dalam penelitian pengembangan atau disesuaikan dengan media apa yang dikembangkan? Terima kasih. Silakan Kak Heni langsung saja dijawab. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini ada pertanyaan dari Sinta, mungkin satu-satu yang Mbak jawab. Yang pertama, apakah penelitian pengembangan ini misalnya di tingkat ketika kita ingin melihat tingkat kevalidan, itu bisa jadi produk kita tidak valid, atau mungkin sewaktu kita mengukur tingkat efektivitas, mungkin indeks N-nya itu belum mencapai sedang atau tinggi. Nah, kalau seperti itu sebenarnya kita akali ya, kalau memang produk kita belum valid, ya kita perbaiki lagi, kita revisi lagi produk kita. Kemudian efektivitas, misalnya juga mendapatkan indeks N-nya yang belum memenuhi keinginan kita, ya kita bisa melakukan uji coba ulang ya sebenarnya. Tapi apabila memang kita itu melakukan kegiatan atau tahap pengembangannya itu memang sudah sesuai, misalnya kita melakukan analisis kebutuhan, analisis karakteristik, analisis sarana prasarana sekolah dan lain sebagainya, dan juga kita melaksanakan uji coba lapangan itu dengan maksimal, insya Allah memang hasil penelitian pengembangan kita itu insya Allah berhasil. Jadi usahakan memang kita itu melakukan segala hal itu dengan maksimal, dengan perencanaan yang matang. Misal ketika kalian melakukan uji coba lapangan ya, uji coba lapangan itu kalian tahu misalnya siswanya itu dalam artian lelet misalnya, lelet. Nah, jadi kalian harus bisa mengakali bagaimana agar sewaktu uji coba lapangan itu tidak terjadi pemborosan waktu atau tidak harus sesuai dengan desain pembelajaran yang kalian lakukan ya. Jadi kalian bisa mengakali, misal kalian akan melakukan diskusi, silahkan nanti sebelum hari H atau sebelum uji coba lapangan itu silahkan dibagi duluan kelompoknya. Jadi mereka itu tanpa harus mencari-cari kelompok
kelompok mereka. Nah, karena itu bisa memakan waktu dan menghabiskan waktu uji coba kalian. Kemudian misal kalian ketika uji coba lapangan itu akan menggunakan laptop. Nah, silahkan tugaskan peserta didik sebelum uji coba lapangan, sebelum hari H itu beri tanggung jawab ke 1, 2, 3, 4, 5 peserta didik yang dibutuhkan agar mempersiapkan media yang kalian perlukan. Jadi hal tersebut nanti tidak menjadi pengganggu dalam uji coba lapangan yang akan kalian lakukan. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja yang harus kami persiapkan apabila ingin mengangkat judul yang berkaitan dengan pengembangan? Ya, yang pertama seperti tadi kita lakukan analisis ya, lakukan observasi awal. Apa sih keterbatasan yang mereka hadapi selama pembelajaran yang berlangsung sebelumnya, kemudian apa sih yang mereka butuhkan, bagaimana sih karakteristik mereka. Silakan ditanyakan apakah mereka ini memang memiliki gaya belajar yang audio atau audio visual atau sebagainya, silahkan disesuaikan. Kemudian dilihat juga apakah itu apakah sarana prasarananya mendukung. Misal kalian akan mengembangkan mobile learning, lihat apakah mereka semua punya smartphone. Kemudian apabila kalian ingin mengembangkan media yang menggunakan laptop, apakah semua siswa memiliki laptop? Silahkan dilihat, disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi yang ada. Kemudian pertanyaan ketiga, model apa sih yang sebaiknya digunakan dalam penelitian pengembangan atau disesuaikan dengan media apa yang dikembangkan. Jadi untuk nanti bisa kalian searching sebenarnya di internet, di jurnal-jurnal penelitian, seperti Mbak itu pakai model EDI. Nah, jadi di situ Mbak cari literatur mengenai model EDI. Di situ Mbak dapatkan bahwa model EDI ini biasanya digunakan untuk pengembangan bahan ajar. Ataupun kalau tidak ada yang langsung mengutarakan seperti itu, nanti silakan kalian lihat mayoritas model pengembangan ini biasanya digunakan untuk apa. Nah, jadi bisa dilihat di jurnal-jurnal penelitian yang memang berkualitas ya. Misal kayak model Hanafin NPEC. Nah, Hanafin NPEC itu biasanya digunakan untuk pengembangan media seperti itu. Mungkin itu saja. Bagaimana? Oke, kemudian ada jawaban, apakah penelitian pengembangan ini bisa dikatakan penelitian yang sesuai dengan keinginan kita sebagai penelitian atau kita melakukan menginginkan kebutuhan sehingga penelitian? Sebenarnya bukan sesuai dengan keinginan kita ya. Kita harus menyesuaikan dengan subjek penelitian kita, sesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik kita. Bagaimana? Baik, terima kasih Kak Heni untuk jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Atau kakak-kakak? Terutama yang dosennya jago akan pengembangan. Oke, sama-sama. Terutama misalnya dapat pembimbing yang memang jago dalam pengembangan, bisa ditanyakan seperti Bu Retno, Bu Daida, itu kan pengembangan. Baik. Sebelumnya Kak, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, di sini saya juga ingin bertanya Kak, kebetulan sekali kami tengah belajar metodologi pendidikan. Jadi saya mau bertanya Kak, tadi sempat disinggung mengenai penelitian yang relevan. Nah, jadi saya mau tanya Kak, kenapa sih penelitian yang relevan itu masuk di latar belakang sama di kajian teori atau kajian pustaka? Ya, terima kasih Kak, mungkin itu saja. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa novelty atau penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu itu ada di latar belakang dan juga ada di tinjauan pustaka ya. Nah, jadi kalau untuk di novelty di latar belakang itu disampaikan secara singkat saja. Misal itu hasilnya tingkat kevalitannya itu berapa atau tingkat efektivitasnya berapa. Nah, kalau di bagian tinjauan pustaka itu bisa dijelaskan lebih detail lagi. Mungkin kekurangannya apa atau kekuatan penelitiannya di mana atau kekurangannya di mana atau keterbatasannya bagaimana. Jadi bedanya itu kalau di tinjauan pustaka itu lebih detail deh. Sekian mungkin.
Baik, Kak. Kita Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Baik, untuk teman-teman, khususnya yang ingin mengembangkan, khususnya dalam skripsinya yang mau ke arah pengembangan, boleh ditanya-tanya. Untuk kau udah. itunya itu ini. Kamera audio. Oke, rekan-rekan yang mau penelitian pengembangan ini sangat menarik dikarenakan dia menghasilkan produk. Jadi apabila Anda ingin meninggalkan suatu karya di program studi yang tidak hanya skripsi saja, itu bisa lewat penelitian pengembangan. Dan juga ini nanti mendidik Anda ketika nanti Anda menjadi guru, bukan hanya Anda sebagai pengajar saja atau membina siswa-siswi Anda, tapi Anda juga bisa membuat karya sendiri, atau paling tidak Anda bisa membuat modul pembelajaran, kemudian buku ajar, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting penelitian pengembangan, karena kita di pendidikan seolah-olah dianggap tidak punya karya. Ya, setiap penelitian tidak punya karya, tapi lewat penelitian pengembangan ini kita mempunyai karya. Selain karya kita ya di sejarah berupa buku itu pun tidak kalau dulu tidak diharuskan, kalau sekarang sepertinya sudah mengarah kepada hal yang wajib. Selanjutnya, penelitian pengembangan ini menurut saya lebih sederhana dibandingkan penelitian kuasi eksperimen yang akan dibawakan oleh Kiki. Karena kuasi eksperimen itu ya yang merasakannya hanya kita, hanya si peneliti sendiri yang merasakannya. Artinya dia tidak meninggalkan untuk pemakai selanjutnya, atau untuk guru atau untuk orang-orang yang menggunakan selanjutnya. Selanjutnya itu bahwa penelitian pengembangan tidak menakutkan. Mungkin yang Anda khawatirkan itu adalah pembimbing-pembimbingnya, namun banyak alternatif kok pembimbing-pembimbing dalam hal penelitian pengembangan. Dan juga yang paling membuat ribet itu adalah kemungkinan Henny bisa menjelaskan bahwa mereka banyak menggunakan model, ya, itu kecocokannya seperti apa. Nah, itu yang mereka bingungkan. Ada juga yang mengatakan tentang kualitas, yang penting ikutin aja semuanya cocok dan lain sebagainya. Mungkin Henny bisa menjelaskan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kepuasannya sendiri setelah melakukan penelitian pengembangan ini seperti apa, Henny? Silakan, Henny. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau penggunaan model itu mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga belum hafal semua ya model pengembangan ini cocok untuk yang mana atau cocok untuk mana. Tapi kalau dari misalnya kita mau tahu itu cocok yang gimana, mungkin bisa dicari dari itu mengatakan model EDI, misalnya model X itu lebih cocok untuk media atau pengembangan bahan ajar atau sebagainya. Jadi silahkan dicari literatur, bisa dari jurnal ataupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian pengembangan. Kalau kepuasannya sendiri, kalau di tahap dalam penelitian pengembangan ini mungkin kita di sini menghasilkan produk. Jadi itu adalah suatu yang menyenangkan kalau menurut saya, karena produk itunya nanti bisa kita gunakan ketika kita sudah menjadi guru ataupun menjadi pendidik, ataupun bisa digunakan oleh orang lain dalam membantu suatu proses pembelajaran. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Kak Eni dan juga Pak Adit. Baik, teman-teman, jika masih ada pertanyaan, silahkan bertanya. Boleh langsung lewat room chat Zoom atau langsung di unmute biar baik, silakan Saudara Ando. Baik, Mbak Heni. Tadi Ya. ini Mbak yang bagian lampiran untuk validator itu Mbak. Yang coba kan lampiran ya.
validator. Yang ini. Ya, yang ini Mbak. Ini Mbak ada kesimpulan itu Mbak, ada yang layak diuji coba tanpa revisi, yang ABC itu Mbak. Nah itu kemarin Mbak yang Mbak revisi itu seperti apa Mbak? Ini kan dengan revisi itu Mbak. Itu seperti apa Mbak? Dan validator ini yang maksudnya channel lah Mbak, atau kenalan Mbak tuh ini kenalan Mbak ya? Atau kita mencari validator tuh gimana Mbak? Dan Mbak kan bilang kalau validator ya tergantung ya, validator menyesuaikan dari produk kita kan ya. Kalau tadi untuk validator bahasa tadi kalau Mbak tadi bilang itu saja Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, langsung dijawab ya, moderator. Langsung dijawab atau bagaimana? Baik, terima kasih Saudara Andro. Mungkin Kak Heni bisa langsung menjawabnya. Oke, terima kasih atas pertanyaan di Andro ya. Pertanyaan pertama tadi mengenai kesimpulan, misal layak dicoba dengan revisi atau layak dicoba tanpa revisi. Jadi memang nanti ketika kalian memperlihatkan produk yang sudah kalian buat ke validator, itu nanti mereka akan menilai. Misal, kan saran dari validator media, karena Mbak ini bahan ajarnya itu interaktif, jadi Mbak disarankan untuk kayak membuat link pada produk Mbak. Nah, jadi Mbak ikuti saran dari validator tersebut. Meskipun segala halnya itu juga perlu dipertimbangkan. Kalau memang itu tidak bisa, ya berarti jangan diikuti atau disampaikan dengan baik-baik bahwa itu tidak bisa. Kalau memang itu memungkinkan, ya silahkan diikuti saran dari para validator tersebut. Kemudian berkaitan dengan siapa yang jadi para validator kita, itu bisa dikonsultasikan dengan pembimbing kita. Karena kalau biasanya pembimbing kita itu lebih tahu siapa yang kira-kira pas atau cocok atau memang expert di bidangnya. Misalnya Mbak validator materinya itu dari pegawai dari Dinas Pariwisata, karena memang Mbak mengangkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah dan budaya lokal Palembang. Nah, di situ Mbak dapat saran dari validator Mbak, dari Ibu Hudaida. Kemudian begitupun dengan media, begitupun dengan desain pembelajaran. Jadi langkah pertama kalian bisa tanyakan dulu ke dosen pembimbing kalian. Kalau memang tidak ada saran atau kalian disuruh pilih sendiri, silahkan cari ataupun bisa bertanya ke dosen lainnya ataupun bisa tanyakan ke alumni yang pernah atau sama atau mirip dengan yang akan kalian bahas. Seperti itu. Mungkin itu saja. Baiklah, terima kasih Kak. Bagaimana Saudara Andro? Apa sudah jelas atau ingin menanggapi? Mbak, terakhir Mbak, waktu proses validasi oleh validator itu berapa lama ya Mbak? Atau ditinggal dulu atau langsung di prosesnya? Itu ya, Mbak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau ditanya berapa lama, sebenarnya itu disesuaikan ya. Bisa lama, bisa juga sebentar. Jadi tergantung dari para validator kalian. Misalnya validator RPP Mbak. Nah, itu beliau langsung mengkoreksi dan langsung menilai. Nah, itu berarti Mbak cuma bisa 1-2 kali itu selesai menemui beliau. Namun sewaktu Mbak melakukan validator media, itu karena produk Mbak mungkin masih kurang atau masih jauh kualitasnya itu dari kata baik, maka di situ Mbak bisa 3 kali menemui beliau. Karena juga Mbak revisinya itu lama, jadi bisa memakan waktu 1,5-1 bulan waktu Mbak menemui validator media. Karena itu sebenarnya disesuaikan dengan produk kalian sendiri. Kalau memang produk kalian itu sudah oke, insya Allah waktu validasinya itu juga sedikit. Ini itu saja. Baik, bagaimana Saudara Andro?
Baik, mungkin sudah jelas ya Saudara Ando. Terima kasih Kak Henny. Untuk teman-teman sekalian, oh maaf sekali, mungkin kita terhambat untuk waktu ya. Masih ada satu lagi narasumber kita. Jadi terima kasih untuk Kak Henny atas sumbangan materi, atas ilmu yang telah dibagi oleh kami kepada kami. Dan terima kasih juga atas waktu yang telah Kakak luangkan untuk kami. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ini Kak untuk terakhir, gimana saran Kakak untuk kami, gitu, khususnya penelitian pengembangan ini? Apa ya, kalau saran ya silakan. Menurut Mbak yang pertama itu rencanakan sebaik mungkin, mulai dari judul, kemudian apa yang hendak kalian kembangkan, kemudian kalau sudah dapat judulnya, bimbingan itu harus rajin, harus serius, dan pada saat pelaksanaan penelitian juga harus maksimal, harus serius. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Kak. Sekali lagi terima kasih atas ilmu dan waktunya yang telah Kakak luangkan untuk kami. Semoga bermanfaat dan juga teman-teman juga dapat mengambil pelajaran atau ilmu khususnya di penelitian pengembangan ini. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Baik, selanjutnya